Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Fajria dari kelas DA19 Administrasi Perpajakan Pagi dengan NPM CA1911110828. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang pengertian pemimpin dan kepemimpinan yang ada pada chapter 3. Sebagaimana pembuatan presentasi ini untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah kepemimpinan yang dibimbing oleh dosen Bapak Bambang Sumantri HM, SIP MSI. Kita langsung saja masuk ke dalam materinya, yaitu pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Apa itu pemimpin dan kepemimpinan? Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk memengaruhi orang lain dalam hal bekerja di mana tujuannya adalah untuk mencapai target goal organisasi yang telah ditentukan. Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, mempunyai awalan pe dan akhiran an yang menunjukkan sifat yang dimiliki oleh pemimpin itu. Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina, atau mengatur, menuntun, dan juga menunjukkan ataupun mengaruhi. Menurut Dobin dalam Fiedler dan Chalmers tahun 1974, kepemimpinan adalah aktivitas para pemegang kekuasaan dan pembuat keputusan. Pemimpin adalah seorang yang memiliki kemampuan di atas pengikutnya, bawahannya, atau masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, teori dan teknik kepemimpinan. 1. Teori kepemimpinan. Ada beberapa teori kepemimpinan, seperti menunjukkan latar belakang, sebab-sebab timbulnya kepemimpinan, persyaratan menjadi pemimpin, sifat-sifat utama, tugas dari seorang pemimpin, dan sebagainya. Latar belakang sejarahnya yaitu munculnya manusia yang kuat dan cerdas didasari oleh manusia yang rajin berkumpul bersama dalam pemecahkan masalah. Sebab-sebab munculnya pemimpin yaitu teori genetis, pemimpin tidak dibuat namun pemimpin itu timbul sendiri. Lalu ada teori sosial, pemimpin itu harus disiapkan dan setiap pemimpin harus mendapatkan pendidikan yang layak. Lalu ada teori ekologis, pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang mempunyai bakat memimpin dan kemudian dikembangkan melalui usaha pendidikan dan pengembangan pengalaman. Tipe-tipe kepemimpinan. Ada beberapa tipe dalam kepemimpinan, contohnya tipe deserter, pembelot, tipe seseorang bermoral rendah, tidak mempunyai loyalitas dan tidak merasa terlibat. Tipe birokrat, tipe seseorang pemimpin yang patuh, taat, cermat, dan keras dalam menegakkan peraturan. Tipe misionaris, tipe seseorang pemimpin yang terbuka, penolong, ramah, dan lembut hati. Tipe developer, yaitu tipe pembangun, tipe pemimpin yang kreatif, dinamis, baik dalam melimpahkan wewenang, juga percaya kepada para bawahannya. Tipe otokrat, tipe pemimpin yang tegas, cenderung kasar, sedikit bersifat diktatoris, mau menang sendiri, aku bandel. Tipe otokrat yang baik, tipe pemimpin yang baik, lancar, dan tertib dalam melaksanakan peraturan. Tipe kompromiser yaitu pengkompromi, tipe pemimpin yang sifatnya mudah berubah dan lemah dalam mengambil keputusan. Tipe eksekutif, tipe pemimpin yang mempunyai motivasi dan wawasan yang cukup luas. Tipe karismatik, tipe pemimpin yang mempunyai kelebihan daya tarik dan membuat bawahannya terkagum. Tipe paternalistik, pemimpin yang mempunyai sifat kebapaan, suka melindungi tapi jarang memberi kesempatan dan banyak mengambil keputusan sendiri. Tipe militeristis, pemimpin yang suka memerintah, menghendaki keputusan yang mutlak dan bekerja sesuai formalitas. Tipe administratif, tipe pemimpin yang baik dalam penyelenggaraan administratif. Syarat-syarat kepemimpinan, terdapat 3 hal yang penting dalam kepemimpinan, yaitu kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan. Lalu, teknik kepemimpinan. Beberapa teknik kepemimpinan meliputi beberapa kategori, yaitu etika profesi, kewajiban yang dimiliki seorang pemimpin, bagaimana seharusnya tingkah laku seorang pemimpin, komunikasi, arus informasi dan emosi yang tepat, penyampaian perasaan pikiran, kehendak kepada individu, dinamika kelompok, terjadinya interaksi atau hubungan timbal balik antara setiap anggota kelompoknya, pengambilan keputusan, suatu hal yang sangat penting bagi seorang pemimpin walau sebenarnya cukup sulit, yaitu yang terakhir berdiskusi, melakukan kompromi bertujuan untuk memecahkan masalah untuk mencari jalan keluarnya dengan mengambil keputusan. Lalu ada sifat-sifat kepemimpinan. Pemimpin itu harus mempunyai sifat-sifat yang baik antara lain kuat mental fisiknya, bersemangat, ramah tamah dan kasih sayang, jujur, mempunyai keterampilan, tegas dan cepat, cerdas dan bijaksana, berpengalaman, dapat dipercaya, menjadi stabil dalam emosi, bersifat objektif dan adil, bisa memberi perintah, pujian dan koreksi, dapat menerima saran dan kritik, memperhatikan kelompoknya, menciptakan disiplin. Orde, organisasi, dan administrasi. Orde terbagi menjadi 2, yaitu orde
Baru dan Orde Lama dan Orde Baru. Orde Lama adalah sebutan bagi orde pemerintahan sebelum Orde Baru yang dianggap tidak melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, yang ditandai dengan diterapkannya demokrasi terpimpin di bawah pemimpinan Soekarno. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru mengganti Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat atau koreksi total atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Lalu ada organisasi. Organisasi adalah suatu entitas sosial yang secara sadar terkoordinasi, memiliki suatu batas yang relatif, dapat diidentifikasi dan berfungsi secara relatif, berkesinambungan untuk mencapai suatu tujuan bersama, dan bersifat karakteristik P3, yaitu purpose, people, dan plan. Dari definisi di atas mempunyai maksud bahwa entitas sosial berarti suatu kesatuan yang terdiri dari seorang orang atau kelompok-kelompok orang yang saling berinteraksi sementara secara sadar terkoordinasi, merujuk pada administrasi atau pengelolaan organisasi, dan suatu batas yang relatif teridentifikasi merupakan pembeda antar anggota organisasi dan bukan anggota. Sedangkan berfungsi atau secara relatif berkesinambungan adalah organisasi bukan kelompok yang berinteraksi secara sementara atau temporer, melainkan berinteraksi secara reguler dan tetap dalam waktu yang panjang. Lalu administrasi. Administrasi adalah cara atau sarana untuk menggerakkan organisasi dengan tugas mengarahkan organisasi mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dalam aspek-aspek yang lebih banyak berurusan dengan formulasi tujuan, masalah terkait nilai, dan komponen manusia dalam organisasi. Dan administrasi berfokus pada penetapan arah organisasi, cara pikir administrasi berorientasi pada tujuan, dan pola pikir administrasi cenderung pada seni. Pemimpin formal dan pemimpin informal. Pemimpin formal adalah orang yang oleh organisasi atau lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengan untuk mencapai sasaran organisasi. Pengertian pemimpin informal adalah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat. Pemimpin dan organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang baik bukan dilihat dari seberapa banyak orang yang menjadi pengikutnya, bukan juga dilihat dari seberapa lama ia memimpin. Pemimpin yang baik dilihat dari beberapa banyak ia mampu menciptakan sosok pemimpin yang baru menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan sebuah organisasi. Untuk itu ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin, diantaranya yaitu menjalin kedekatan dengan anak buah. Kepemimpinan dalam organisasi akan menjadi lebih efektif jika seorang pemimpin telah mendapatkan respek dari anak buah, lalu memberikan semangat dan motivasi. Kepemimpinan dalam organisasi bukan melulu soal pangkat dan jabatan, tetapi kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin dapat memberikan semangat dan motivasi bahkan untuk setiap hal kecil dari pekerjaan yang anak buah Anda lakukan. Lalu ada memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Kepemimpinan dalam organisasi adalah tentang kepercayaan. Berikan anak buah Anda kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih dalam melakukan tugas mereka. Jika ada hal yang tidak sejalan dengan, jangan langsung menghakimi, berikanlah feedback agar ke depannya mereka tidak takut salah dalam mengambil sebuah keputusan. Agar seseorang dapat menjadi pemimpin yang baik, tentunya akan dibutuhkan pengalaman panjang selama bertahun-tahun di dalam sebuah organisasi. Nah, baik, selesai sudah pada pembahasan materi pengertian pemimpin dan kepemimpinan pada chapter 3 ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk para pendengar dan penonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.